Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, meskipun Hari Raya Idul Adha dirayakan setiap tahunnya, pada kenyataannya masih banyak saudara muslim yang belum mengetahui sejarah Idul Adha dan asal-usul kurban dalam Islam. Idul Adha merupakan hari raya umat muslim yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari ini umat muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Dalam video ini, selain kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, ternyata ada cerita lain yang harus diketahui sebagai umat Islam terkait ibadah kurban ini. Lantas, seperti apa kisahnya? Sejarah dan asal-usul hari kurban pertama di bumi. Perintah berkurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Namun, perlu diketahui bahwa sejarah pelaksanaan kurban pada dasarnya berawal dari kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Mengutip jurnal UIN, Banten berjudul tentang kurban, studi riwayat dan hikmahnya. Sejarah kurban dimulai dari generasi pertama umat manusia, yaitu Qabil dan Habil. Pengorbanan pertama dilakukan oleh putra Nabi Adam untuk menentukan siapa yang berhak menikahi adiknya, Iklimah. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, Nabi Adam alaihissalam, dia meminta kedua putranya untuk menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang diterima persembahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Habil yang memang profesinya seorang pengembala mengorbankan seekor kambing yang gemuk, sedangkan Qabil yang seorang petani mengorbankan segenggam hasil panennya yang paling buruk. Kemudian mereka meletakkan kedua persembahan itu di atas bukit. Keduanya bersama Nabi Adam menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi pada kedua jenis kurban tersebut. Kemudian sesuatu terjadi, binatang kurban milik Habil itu musnah termakan api, namun gandum Qabil tidak tersentuh api sedikit pun dan tetap utuh. Dan kisah pengorbanan kedua anak Adam ini tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 27, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut, jelas sudah bahwa kurban milik Habilah yang berupa domba yang gemuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bentuk ketakwaannya, sedangkan Qabil karena ketidakikhlasannya dalam berkurban sehingga kurbannya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejarah dan asal-usul pelaksanaan pertama kali kurban di muka bumi ini, yakni kurban Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Meskipun kegiatan berkurban pertama ada di masa Nabi Adam alaihissalam, namun syariat untuk berkurban baru muncul pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Menukil buku di balik 7 hari besar Islam karya Muhammad Sholihin, para ulama tafsir sepakat bahwa ibadah kurban yang dilakukan oleh putra Nabi Adam bukanlah merupakan bentuk syariat, melainkan terkait dengan alasan lain dalam diri Habil dan Qabil. Sehingga dengan ini para ulama berpendapat bahwa syariat berkurban itu muncul pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan berupa penyembelihan domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Ini merujuk pada peristiwa sejarah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail alaihissalam. Al-Kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Dan saat mendapat perintah itu, Ibrahim pun begitu terpukul hingga dirinya roboh dan tak berkutik. Bagaimana tidak? Anak yang sudah lama dinantikan kehadirannya dan sangat disayanginya, tiba-tiba Allah menyuruhnya untuk menyembelihnya. Namun dengan sangat hati-hati dan pelan, ia bercerita tentang mimpi tersebut kepada anaknya Ismail alaihissalam. Namun ternyata Ismail menanggapinya dengan berjiwa besar. Ia sedikit pun tidak merasa keberatan, bahkan mendorong ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ketegaran putranya, Ibrahim alaihissalam pun teguh dengan mimpinya. Hatinya pun tenang dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan anak ini pun bersiap untuk menjalankan perintah Tuhannya. Lalu segera Ibrahim membaringkan Ismail.
lalu mengambil sebuah pisau yang sudah diasah sejurus dan diayunkannya pisau tajam tersebut ke arah Ismail. Namun seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ibrahim. Karena keikhlasannya, Allah pun menerima pengorbanan Ibrahim. Allah pun memerintahkan agar mengurungkan penyembelihan Ismail. Sebagai gantinya, di situ sudah tersedia seekor hewan sembelihan yang besar, sehat dan gemuk. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini tertuang dalam Al-Quran, surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sementara terkait disyariatkannya ibadah kurban pertama kali, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adillatuhu Juz 4, yakni pada tahun ketiga Hijrah, bersamaan dengan zakat dan sholat hari raya. Perintah kurban tersebut termaktub dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, "Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Selain itu, firman yang menjelaskan perintah kurban juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 36, yang artinya, "Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah." Adapun hadis yang menjelaskan ibadah kurban, salah satunya dalam riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya berkurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya ia, hewan-hewan yang dikurbankan itu, pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban." Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang mengatakan kualitas hadis ini hasan gharib. Idul Adha sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni Aidul dan Adha. Aidul atau Id diambil dari kata ada Yahudu yang artinya kembali, sedangkan Adha merupakan jamak dari adat yang berasal dari kata udhiyah, maknanya kurban. Oleh karena itu, Idul Adha dapat diartikan sebagai kembalinya kurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Demikian sekilas tentang sejarah Idul Adha dan kurban, serta mengapa Idul Adha sering disebut sebagai hari raya kurban. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.